Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas itu adalah dana yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk diaplikasi ke dalam bisnis yang dikelola. Itu ada 4. Yang pertama, modal perubahan saham. Yang kedua, tambahan modal distributor. Yang ketiga, jumlah laba ditetapkan. Yang keempat, saham treasury. Pengertian laporan perubahan ekuitas itu laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah memiliki perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengakuan tertentu. Laporan ini disusun setelah neraca lanjut dan juga laporan laba rugi sudah ada. Mengapa? Karena ketika membuat laporan ekuitas, kita membutuhkan laporan lanjut, laporan laba rugi sebagai sumber data laporan perubahan modal. Laporan ini diperlukan untuk dapat menemukan ekuitas yang sebenarnya. Ini ada rumusnya. Ekuitas awal tambah laba bersih kurang dividen tambah bisa kurang merupakan lainnya. Perubahan lainnya sama dengan ekuitas akhir. Selanjutnya, fungsi laporan perubahan ekuitas. Fungsi laporan ekuitas secara umum yaitu memberikan informasi mengenai transaksi ekuitas perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memilih bagaimana kebijakan suatu perusahaan dalam menggunakan laba. Apakah laba digunakan untuk penting operasional atau distribusi dalam bentuk dividen? Untuk apa laba tersebut digunakan dan seberapa banyak laba yang sudah digunakan dan masih ditahan. Itu dijawab dari komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu ada 8. Yang pertama, laba atau rugi. Yang kedua, mendapatkan kompensasi. Yang ketiga, cadangan umum. Yang keempat, distribusi dividen. Yang kelima, setor modal dari kepentingan non pengendalian. Yang keenam, pelaksanaan opsi saham. Yang ketujuh, perubahan kepentingan non pengendalian terhadap entiti anak. Yang ke-8, transaksi ekuitas lainnya. Setiap perusahaan memiliki pencatatan yang berbeda-beda. Perlu dicatat bahwa komponen yang disebutkan di atas tidak semua perusahaan memakai semuanya. Mengapa? Ada beberapa perusahaan yang memakai beberapa saja. Jadi, pengendalian komponen tersebut tidak memutani harus masuk ke dalam laporan ini. Selanjutnya unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya ini ada 5. Yang pertama, awal modal, itu merupakan total dana disebut perusahaan pada awal periode. Yang kedua, laporan atau rugi bersih merupakan selisih pendapatan dengan jumlah beban yang diperoleh. Yang keempat, data brief merupakan penerimaan uang perusahaan oleh direktur atau pihak memiliki modal untuk keperluan pribadi. Yang keempat, penambahan modal itu merupakan modal yang ditambahkan selama periode berlangsung atau selisih antara laba bersih dan brief. Yang kelima, hasil akhir itu yaitu modal pada akhir periode setelah melewati 4 unsur di atas seperti modal awal, laba atau rugi bersih, data brief, dan penambahan modal.
Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.